Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-22 sampai 27. Yakobus 1 ayat 22 sampai 27. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya, ibadah yang murni, dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu, dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yakobus 1 ayat 22 sampai 23. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Judul renungan kita hari ini adalah Kehendak Tuhan bagi Hidup Kita, ditulis oleh Terry Mawson. Sahabat suara kasih, sebagai seorang ibu, saya ingin anak-anak saya murah hati dan lembut dalam menilai orang lain. Sangat mudah untuk mengkritik orang yang menjengkelkan. Terkadang kita juga dapat menilai orang lain dengan spontan, atau tidak sengaja membandingkan diri kita dengan orang-orang yang kita temui, atau yang kita lihat melalui media. Hal ini membuat kita merasa superior atau inferior. Bagaimana kita harusnya bereaksi terhadap orang-orang yang menyebalkan dan mengganggu kita? Saya membawa putri saya Tori ke Atlantic City, New Jersey, untuk merayakan 75 tahun kontes Miss Amerika, sebuah reuni besar mantan Miss Amerika, dan sebanyak 44 orang dari kami menghadiri acara ini. Tori membawa buku dan pena. Ia bertekad untuk mendapatkan tanda tangan setiap orang di sana. Saat kami berjalan di sepanjang trotoar,
Saya dikejutkan oleh dikotomi yang luar biasa di depan kami. Lampu berkedip dan berkilau menerangi sepanjang jalan. Para peserta menggunakan tuxedo dan gaun yang berkilauan. Di tengah semua itu, para tunawisma meringkuk di samping-samping gedung. Pengemis dan orang cacat, banyak dari mereka yang sedang bermain harmonika dan memegang cangkir dengan penuh harapan. Saat saya melihat putri saya melihat kekaguman pada semua orang yang cantik, saya berdoa, Tuhan bantu dia untuk melihat melewati hiasan, ajari dia untuk menemukan identitasnya di dalam Engkau, bukan dalam keluarganya, hartanya, atau pencapaiannya. Bantulah kami berdua, wanita Tuhan, untuk melihat orang-orang sama seperti Engkau melihat mereka, Tuhan, ketika kami menemukan orang-orang yang kehilangan identitas diri mereka, tolong kami untuk mengakui mereka. Yakobus 1 ayat 22-23 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Sahabat Suara Kasih, sangat mudah untuk mencintai hal-hal yang indah, tetapi mengucapkan kata-kata yang lembut dari hati yang tulus adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu terjadi ketika kita menyerahkan diri kita dan berpeganglah pada Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 34-35, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Marilah kita renungkan, jika Anda pernah menghakimi orang lain atau memandang rendah mereka, mari kita berdoa seperti ini, Tuhan maafkan kami karena menghakimi orang lain dengan kasar dan berbicara kritis. Bantu kami untuk mengingat bahwa Engkau telah mengampuni kami dalam hidup ini. Kami ingin mencerminkan Engkau kepada semua orang yang Kamu temui, terutama kepada anak-anak kami. Gunakan perkataan kami untuk membawa keutuhan dan kesembuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa,
untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.